Iman. Sering kita dengar, sering kita ucapkan. Kita bangga menyebut diri kita sebagai Muslim. Kita yakin Allah adalah Tuhan kita. Muhammad adalah Rasul kita. Tapi, apa benar iman itu sudah hidup dalam diri kita? Atau jangan-jangan iman kita hanya sekedar kata-kata? Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam ma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk," karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ayat ini menegur, iman itu bukan sekedar pengakuan. Iman adalah sesuatu yang hidup, nyata, dan terbukti dalam amal. Sudahkah kamu beriman? Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, iman itu memiliki lebih dari 60 cabang, dan malu adalah salah satu cabang iman. Dari sekian banyaknya cabang itu, ada 4 yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. 4 yang sering diremehkan, padahal bisa menjadi tolak ukur apakah iman kita benar-benar hidup atau hanya mati suri. 4 itu adalah menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Mari kita renungkan satu persatu. Yang pertama, menepati janji. Janji mudah diucapkan, sulit ditepati. Seorang teman berkata, "Tenang, aku akan datang," tapi ia tak pernah muncul. Seorang pemimpin berjanji menyejahterakan rakyatnya, tapi justru menindas. Seorang hamba berjanji taat kepada Robnya, tapi setiap hari ia melanggar. Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-34. Wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Dan dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah berkhianat. Bayangkan betapa beratnya beban sebuah janji. Sekali kau mengingkarinya, kau telah menaruh luka di hati manusia dan mencatatkan dosa di sisi Allah. Seorang sahabat pernah berkata, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak menepati janji." Lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjaga janji kecil kita sebelum berbicara tentang janji besar? Yang kedua, mensyukuri nikmat. Berapa kali kita mengeluh dalam sehari? Mengeluh soal uang, soal pekerjaan, soal hidup yang terasa tidak adil. Padahal, di saat yang sama, nikmat Allah tak terhitung jumlahnya. Nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat bisa sholat, nikmat bisa bernafas, nikmat masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Syukur itu bukan hanya lisan yang berkata Alhamdulillah. Syukur itu hati yang ridho, lisan yang memuji, dan amal yang sesuai. Imam Al-Ghazali menjelaskan, syukur itu ada 3, ilmu, keadaan, dan amal. Ilmu, sadar bahwa nikmat berasal dari Allah. Keadaan, hati yang puas dengan pemberiannya. Amal, menggunakan nikmat sesuai dengan tujuannya. Coba bayangkan, berapa banyak orang yang masih bisa tersenyum walau hidup miskin, karena hatinya penuh syukur.
Dan berapa banyak orang kaya yang tetap gelisah karena hatinya penuh kufur. Syukur itu membuat hati senang, kufur membuat hati gelisah. Dan hanya orang beriman yang benar-benar bisa bersyukur. Yang ketiga, menjaga lisan. Lidah ini kecil, tapi ia bisa lebih tajam dari sebuah pedang. Satu kata bisa menyatukan, satu kata bisa memecah belah. Satu kalimat bisa menyelamatkan hidup seseorang, tapi satu kalimat juga bisa menghancurkannya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam." Tapi kenyataannya, kita lebih mudah bergibah daripada menasihati, lebih mudah menyebar fitnah daripada menyebar salam, lebih mudah menebar kebencian daripada menyebar cinta. Padahal, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Betapa menjijikannya gibah itu. Betapa kotornya fitnah itu. Tapi betapa ringannya kita melakukannya. Maka menjaga lisan adalah tanda iman yang sesungguhnya. Yang keempat, menutup aib orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita punya aib, punya dosa, punya kelemahan. Jika Allah membongkar semua aib kita, mungkin tak ada seorang pun yang mau duduk di samping kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat." Tapi di zaman ini, orang lebih suka membuka aib daripada menutupinya. Satu klik di media sosial bisa meruntuhkan kehormatan seseorang. Satu rekaman, satu foto, satu komentar bisa menghancurkan hidup seseorang. Padahal, bukankah kita juga mempunyai aib yang ingin ditutupi? Jika kita membuka aib orang lain, jangan kaget kalau Allah membuka aib kita di hadapan banyak orang. Menutupi aib bukan berarti membiarkan dosa, tapi menasihati dengan bijak, tanpa mempermalukan. Itulah akhlak orang beriman. 4 hal tersebut sederhana, tapi menentukan nasib kita. Janji yang ditepati, nikmat yang disyukuri, lisan yang dijaga, aib yang ditutupi. Inilah bukti iman. Inilah garis tipis antara mukmin sejati atau hanya pengakuan kosong. Iman bukan sekedar kata di lisan. Iman bukan sekedar status di KTP. Iman adalah bukti dalam amal. Dan pada akhirnya, ketika semua janji ditagih, ketika semua nikmat ditanya, ketika semua ucapan disidik, ketika semua aib terbongkar, tidak ada yang tersisa kecuali bukti iman kita. Balik ke pertanyaan di awal. Sudahkah kamu beriman?